Sabda TV. Sepakat para ulama bahwa meminum khamar adalah haram hukumnya. Ya. Tetapi apakah zatnya najis atau tidak? Artinya kalau khamar mengenai tubuh kita dan kita sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya, ini konsekuensi dari khamar najis atau tidaknya. Sehingga sering Anda dengar minyak wangi yang menggunakan alkohol etanol. Apakah kalau disemprotkan ke tubuh dan ke baju, kalau itu najis, salat tentu menjadi tidak sah. Karena syarat sah salat, tubuh bersih dari najis. Ya. Sebagian mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah najis. Imam Abu Hanifah najis menurut mereka. Imam Malik di mazhabnya najis. Imam Syafi'i najis. Imam Ahmad najis. Ya. Dalilnya seperti yang disebutkan tadi. Sebagian para ulama seperti Imam Al-Muzani, beliau murid Imam Syafi'i langsung. Beliau mengatakan bukan karena najis. Dia tidak najis, tapi dia haram hukumnya diminum. Ya, tapi kalau terkena tubuh, terkena pakaian, tidak menajisinya. Dan ini pendapat Imam Al-Muzani, diikuti oleh Imam Daud Zahiri, kemudian diikuti oleh para ulama belakangan, Syaukani, dan beberapa ulama kekinian, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ya. Tapi mereka mengatakan tidak najis, bukan berarti boleh kita memakainya. 4 ulama mazhab besar mengatakan najis. Kemudian muridnya 1, dan ulama belakangan ada beberapa orang. Ya, dan ulama salaf ada Daud Az-Zahiri, ulama dahulu juga. Dari sisi pendalilan, wallahu a'lam, mengatakan najis kuat. Ya, mengatakan najis kuat. Seperti yang tadi disebutkan dalil-dalilnya. Tetapi bagi yang mengatakan tidak najis juga mereka tidak menganjurkan untuk dipakai. Karena Allah mengatakan fajtanibu, hindarilah. Ya, hindarilah. Tapi Anda lewat kemudian disemprot oleh tukang minyak. Misalnya kalau dilewat di depan toko minyak wangi, disemprotnya kan ya, kadang minta izin, kadang kan enggak. Ya, kena baju Anda, apakah Anda harus mencuci lagi? Ya, kalau berpendapat dengan mazhab yang pertama pun tidak harus Anda cuci, karena ini najisnya kecil apa banyak? Hah? Kecil, sedikit. Ya, najis yang sedikit, sepakat para ulama dibolehkan. Karena kalau tidak,
kita tidak ada yang bisa sholat. Kalau umpamanya syarat sholat murni nol, ada najis di tubuh Anda. Saya kira kalau sekarang kita buat detektor najis, bunyi terus ini, kan nggak ada yang bisa meyakini tadi habis buang air kecil atau besar nol sisanya. Ada yang bisa meyakini? Tidak. Menurut dia zannul ghalibnya iya. Karena itulah Allah memerintahkan kita sesuai dengan dugaan berat, bukan dengan pasti. Bisa dipahami? Dalam Islam zannul ghalib dalam beribadah cukup dalam berislam. Tidak perlu harus pasti. Ya. Kalau harus pasti berarti kena kotoran bayi atau apa harus digunting, itu yang pasti buang. Seperti orang Yahudi dia kena najis tidak mereka cuci, mereka gunting dan mereka buang. Ya, itu iya, tapi yang di badannya siapa yang meyakini? Mungkin kesenggol najis, turun dari kendaraan atau jalan kaki bisa saja najis terlempar ke atas, atau dari air comberan kena kaki, baju, ya. Ya, suatu hal yang sedikit dan susah untuk dihindari, seperti ibu-ibu yang mencuci pakaian dalamnya. Itu kalau pakaian kena haid, warnanya terkontaminasi merah apa tidak? Berarti nggak boleh lagi dipakai untuk sholat? Sebab najis itu harus dibuangkan adalah warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Ini masih ada warnanya, ya. Tapi itu maksimal yang bisa dilakukan, ya. Maka kita beribadah kepada Allah dalam keseharian kita, tidak ada satu tuntutan yang pasti harus suci tubuh Anda tadi dari najis. Cukup dengan zannul ghalib. Pernah Anda buang air besar atau buang air kecil, habis itu dicek nol? Tidak pernah kan? Ya. Wallahu a'lam.